Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan podcast Pojok Mesra BPTP Bengkulu. Pada kesempatan kali ini bertemu dengan saya Linda Harta SPTMP, salah satu penyuluh di BPTP Bengkulu. Segmen bincang kita kali ini kita akan mengobrol tentang budidaya ternak sapi potong secara intensif. Yuk kita temuin Bapak Ervan Ramon SPTM Link. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ramon, apa kabarnya hari ini Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Linda. Alhamdulillah. Sobat Tani, pada episode kali ini narasumber kita adalah Bapak Ervan Ramon. Beliau adalah salah satu peneliti di bidang peternakan yang ada di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu. Sobat Tani, mungkin sudah tidak asing lagi kita mendengarkan ternak sapi potong. Kira-kira ini Pak Ramon, ada berapa jenis sistem pemeliharaan ternak sapi potong yang biasa dipelihara peternak kita, baik secara tradisional maupun secara modern? Baik Bu Linda, ada 3 jenis sistem pemeliharaan ternak, baik yang dilakukan oleh peternak maupun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta, yaitu secara intensif, kemudian secara semi intensif, dan sistem ekstensif. Menarik sekali Pak Ramon kalau kita bahas sistem pemeliharaan ternak ini. Mungkin Pak Ramon bisa menjelaskan kepada kita semua letak perbedaan dari sistem pemeliharaan ini. Baik Bu Linda, saya akan mencoba untuk menyampaikan letak perbedaannya. Sistem pemeliharaan ternak secara intensif, di mana semua aktivitas ternak berada di dalam kandang secara keseluruhan. Untuk semi intensif, sistem pemeliharaan ternak dengan memadukan dua teknologi tradisional dan modern. Ternak diumbar pada siang hari dan sore hari dikandangkan kembali. Nah, sedangkan untuk pemeliharaan sistem ekstensif, yaitu pemeliharaan ternak sapi potong yang diumbar atau digembalakan. Sistem pemeliharaan ekstensif dan semi intensif sering digunakan apabila pemeliharaan sapi berbasis integrasi, biasanya dengan tanaman seperti contohnya itu dengan tanaman kelapa sawit. Menarik sekali Pak Ramon ya. Kira-kira ini Pak Ramon, apa keuntungannya ketika kita melakukan beternak dilakukan secara intensif ini Pak Ramon? Nah, kalau keuntungan yang diperoleh dari pemeliharaan ternak sapi potong secara sistem intensif, yaitu lebih efisien dalam pemberian pakan, penanganan penyakit, dan mempunyai berat badan dan ukuran tubuh yang lebih baik biasanya jika dibandingkan dengan pemeliharaan ternak secara semi intensif dan ekstensif. Dan di tingkat kepentingannya itu juga bisa dipantau lebih baik. Begitu ya Pak Ramon ya. Kira-kira ini Pak Ramon, tadi sudah disampaikan keuntungan. Sekarang saya ingin tahu ya Pak Ramon, apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita beternak secara intensif ini Pak Ramon? Nah, gini, yang harus kita perhatikan ketika kita memutuskan untuk beternak sapi potong secara intensif, itu antara lain adalah yang pertama itu kita lihat kondisi bagaimana kandangnya, kemudian yang juga harus diperhatikan itu bibit sapi potongnya itu sendiri, kemudian yang ketiga yaitu pembuatan pakan dan penyediaan pakan bisa dalam bentuk bank pakan, kemudian yang keempat pemberian pakan sapi itu sendiri, kemudian terakhir yang kelima juga harus diperhatikan manajemen pemeliharaan ternak itu sendiri Bu Linda. Oh gitu ya Pak Ramon ya. Ibarat manusia nih Pak Ramon, ternak juga akan dibutuhkan kandang ini. Ini kira-kira Pak Ramon, syarat-syarat untuk kandang ternak itu sendiri seperti apa Pak Ramon? Ya, oke, Sobat Tani ya. Persyaratan yang harus kita perhatikan dalam pembangunan atau pembuatan kandang itu sebenarnya ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bagaimana akses dari transportasi itu untuk mudah dijangkau, itu yang pertama. Kemudian dalam artian begini, lokasi kandang ternak sebaiknya dekat dengan jalan
atau mudah dijangkau alat transportasi lainnya. Kemudian karena akan mempermudah pada saat pengangkutan, baik itu secara produksi seperti pakan misalnya, obat-obatan, maupun untuk memasarkan hasil ternak itu sendiri. Kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan itu dekat dengan sumber air. Dekat dengan sumber air ini maksudnya air merupakan keperluan hidup yang sangat vital bagi ternak itu sendiri. Ya kalau nggak ada air ya bisa mati Pak Rahman ya. Iya benar itu. Peternak itu baik ternak rumiasia sebenarnya maupun ternak unggas juga butuh air. Sudah itu karena itu kebutuhan yang sangat vital. Kemudian fungsi air ini juga untuk membersihkan kandang itu sendiri, kandang tempat kita berbudidaya itu, dan peralatan juga termasuk kita butuh air dan sebagainya. Oleh karena itu apabila ingin membangun kandang itu sebaiknya letaknya tidak jauh dari sumber air. Makanya air menjadi kebutuhan yang sangat vital di pembangunan kandang itu. Kemudian yang berikutnya itu jauh dari pemukiman penduduk. Ini penting karena lokasi kandang ternak ini sebaiknya jauh dari pemukiman penduduk. Karena apabila kandang ternak dibangun dekat dengan sumber penduduk akan merasa keberatan, terutama itu di lingkungannya akan tercemar oleh bau-bau yang tidak sedap yang ditimbulkan dari ternak ini sendiri. Ya benar Bu Linda, yang ditimbulkan. Kemudian juga dekat dengan sumber pakan juga kalau bisa itu. Hampir sebagian besar atau hampir 70-80% dalam kita budidaya ternak ini itu kebutuhannya itu 70-80% itu dipakan. Nah itu, maka dari itu perlu dipertimbangkan juga faktor sumber pakan ini perlu berdekatan dengan tempat kita berbudidaya ternak itu sendiri. Berarti Pak Rahman, pakan ini bisa dijadikan salah satu acuan kita dalam beternak, Pak Rahman, potensi yang bisa kita pakai di wilayah itu, Pak Rahman. Ya, betul sekali Bu Linda. Karena memang pakan ini memang kebutuhan terbesar dalam budidaya ternak ini. Kemudian yang terakhir ya, yang perlu ada pertimbangan itu harus ada izin juga dari pihak pemerintah. Surat izin, minimal kita minta izin itu kepada tetangga sekitar yang akan kita bangun tempat berbudidaya ternak itu sendiri. Itu menjadi salah satu pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam berbudidaya ternak itu. Tanpa adanya izin usaha, maka usaha peternakan tersebut tidak mungkin dapat menjalankan usahanya dengan sempurna. Iya, gitu. nanti akan digugat masyarakat juga Pak Rahman ya kalau tidak punya. Kemudian bisa kita perhatikan ya tata ruang kota, tata ruang dan lain-lain. Yang pertama itu kita bisa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 mulai dari tahun 1967 itu tentang ternak sampai dengan saat ini yang terbaru itu Peraturan Menteri. Itu bisa kita pedomani untuk membuka usaha budidaya ternak ini. Wah, ternyata banyak sekali Pak Rahman syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika kita memutuskan untuk beternak. Namun ini Pak Rahman, apa saja ya kira-kira syarat-syarat yang harus kita lakukan ketika ingin membangun sebuah kandang, Pak Rahman? Ya, baik Bu Linda. Tadi kita tentang ternaknya ya, sekarang kandang ya, Pak Rahman. Baik Bu Linda ya, persyaratan kandang ternak sapi itu bisa diperhatikan itu diantaranya adalah yang pertama bisa memberikan kenyamanan, itu menjadi kunci. Kemudian itu kesehatan, kenyamanan untuk kesehatan ya, kesehatan sesuai dengan tuntutan hidup ternak itu sendiri. Nah itu. Kemudian yang kedua adalah mampu memberikan perlindungan pada ternak dari gangguan yang berasal dari luar, misalnya seperti sengatan matahari, itu persyaratannya itu tadi. Yang kedua dari cuaca buruk, angin kencang atau badai juga. Kemudian menjaga ternak dari pencurian, itu yang sangat penting. Kemudian juga konstruksi kandang itu harus kuat, harus mampu menahan beban atau benturan dan dorongan dari luar. Itu persyaratan kandangnya itu juga. Mudah dibersihkan, sirkulasi udaranya juga tentu harus baik ventilasinya. Kemudian yang terakhir, tipe kandang dapat dibuat itu secara
tunggal dan juga bisa secara ganda sistem pemeliharaan. Gitu ya Pak Rahman. Itu syarat-syarat kita mendirikan sebuah kandang. Ya. Ini menarik sekali Pak Rahman ya untuk kita bahas lebih lanjut. Saya pernah melihat Pak Rahman di suatu daerah ini ya, kandang itu udah bagus sekali Pak Rahman, konstruksinya, bentuk bangunannya. Namun yang menjadi pertanyaan saya nih Pak Rahman, lantainya itu kok dikasih keramik, sehingga saya melihat ini cukup berbahaya ya, tidak aman bagi ternak itu sendiri kan. Dan juga kemiringannya juga masih belum terlalu pas, tempat minumnya juga belum ada, begitu juga dengan saluran sanitasinya juga itu masih, saya menilai ini masih belum pas. Hanya bisa kita mendirikan sebuah kandang saja tanpa mempertimbangkan sanitasi kandang itu sendiri. Nah, kira-kira ini Pak Rahman, mohon dijelaskan gambaran seperti apa kandang itu yang bagus gitu, dilihat dari sanitasinya, dari tempat pakannya, ketinggian kandang itu sendiri. Untuk silakan Pak. Iya, baik Bu Linda. Gini Sobat Tani ya, dalam pembuatan kandang sapi itu sebetulnya itu tidak boleh sembarangan sebenarnya. Itu yang pasti itu. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Pertama, kita luas untuk sapi dewasa idealnya itu 2-3 meter persegi. Kemudian tinggi tempat pakan dan minum dari tempat pakan itu 90 cm saja. Berarti ada ketentuan. Iya, memang ada ketentuan, tidak sembarangan. Kemudian tinggi kandang dari lantai ke plafon lebih kurang itu sekitar 2 meter. Nah itu. Kemudian kemiringan lantai juga harus diperhatikan, itu sekitar 15 derajat. Mempermudah dalam membersihkan kotoran itu menjadi satu pertimbangan dalam pembuatan lantainya itu. Kemudian karakteristik dan sistem bagaimana secara intensif, yaitu adanya bank pakan. Itu secara intensif itu lebih dianjurkan bank pakan itu. Dan tempat pengolahan limbah untuk kompos juga harus menjadi pertimbangan untuk mengolah kotorannya. Nah, bank pakan itu tadi itu dibangun di samping kandang sebaiknya itu, di samping kandang ternak. Ini untuk mempermudah ya Pak Rahman ya, kalau kita memberikan pakan ke ternak kita. Untuk mempermudah, dan kita punya pilihan sebetulnya di bank pakan itu berbagai macam jenis bahan pakan yang kita siapkan di bank pakan itu. Kemudian melakukan pembersihan saluran itu tersebut itu secara rutin, itu sanitasi kandangnya. Iya, sanitasi kandangnya itu harus kita lakukan secara rutin. Ketika kaki ternak menginjak saluran itu dia tidak terpleset gitu, itu kira-kira jangan sampai kotor istilahnya itu. Artinya selokan yang harus kita bangun di kandang itu minimal itu selebar cangkul itu ya Pak Rahman? Iya benar, supaya tidak mengganggu kotoran, tidak mengganggu ternaknya itu sendiri. Dan juga kalau dia jatuh ke belakang kan kakinya tidak akan terjepit ya Pak Rahman? Iya benar, iya benar Bu Linda. Oke Pak Rahman ya. Oke Sobat Tani dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan dari Pak Rahman tentang ciri-ciri kandang itu sendiri. Sekarang kita beralih ke masalah bibit sapi potong itu sendiri Pak Rahman. Kira-kira ini ciri-ciri bibit sapi potong yang baik ini seperti apa Pak Rahman ya? Nah gini Bu Linda dan Sobat Tani, memang harus punya keterampilan tersendiri itu untuk memilih bibit sapi potong atau bakalan ini. Ini merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam suatu usaha penggemukan sapi potong. Nah, pemilihan bakalan untuk tujuan penggemukan yang harus diperhatikan ini, yang pertama yang perlu dilihat adalah bangsa sapi yang akan digemukan. Itu menjadi salah satu pertimbangan kita. Untuk penggemukan sebaiknya dipilih bangsa sapi yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Nah, itu menjadi salah satu pertimbangan kita untuk memilih bibit atau bakalan yang akan kita usahakan. Kemudian yang kedua, jenis kelamin sapi. Biasanya itu kalau untuk sapi potong itu jenis kelamin sapi jantan biasanya. Kemudian yang kedua, umur sapi. Umur sapi ini sebaiknya itu dipilih yang masih muda. Yang masih muda ya dalam tanda kutip itu biasanya itu di atas 6 bulan itu biasanya itu ya. Kemudian kenapa harus muda? Karena kalau sapi muda itu mempunyai pertumbuhan yang cepat.
Nah, atau pertumbuhan yang cepat dibanding dengan sapi yang telah berumur atau tua yang di atas 2 tahun gitu. Lebih cepat yang sapi muda yang pertumbuhannya. Misalnya ini mempunyai tekstur daging yang lebih halus. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kandang ternak itu yang lebih kandang ternak itu yang lebih rendah, maksudnya itu yang lebih kandang di perkandangan itu harus menjadi juga pertimbangan dalam hal ini. Seleksi bibit sapi potong dilakukan berdasarkan performa anak dan induk calon bibit sapi potong. Nah, dengan mempergunakan kriteria seleksi sebagai berikut ya. Yang pertama yaitu sapi induk. Persyaratannya seperti misalnya harus dapat menghasilkan anak secara teratur, tidak terselang, misalnya 1 tahun sekali satu induknya yang satu kali beranak dalam satu ekor induk, itu rutin artinya. Kemudian yang kedua, dapat melahirkan anak tidak cacat. Nah, itu juga tidak cacat dalam melahirkan, berarti dalam melahirkan, proses melahirkan itu tidak terjadi tidak sulit para gitu. Benar-benar dipilih induk yang bagus ya para benar. Bagaimana bentuk tubuhnya juga harus menjadi pertimbangan kita memilih indukan yang akan dijadikan bakalan untuk bibit ini. Kemudian yang kedua itu calon pejantan. Nah, ini yang pertama menjadi menjadi kriteria dalam seleksi calon pejantan itu bobot sapi umur 205 hari itu di atas rata-rata biasanya itu. Karena kita ambil di atas rata-rata itu kemampuan dia untuk menjadi pejantan, memang persyaratan seperti itu. Itu di 205 hari itu bobotnya itu 200 sampai 250 kg per ekor. Kemudian ya memang besar sapinya ini, sapi besar. Memang ini calon pejantan unggul gitu. Kemudian bobot badan umur 365 hari, itu artinya dalam 1 tahun itu rata-rata 220 sampai dengan 300 kg per ekor. Ya. Kemudian pertambahan bobot badan pada umur 2 tahun itu setengah kilo per hari. Wah. Oh ya, memang itu salah satu persyaratan. Memang kita ingin pejantan unggul. Kemudian juga libido dan kualitas spermanya harus baik. Agar mampu dia menghasilkan anak yang lebih baik. Kemudian terakhir itu penampilan fenotip sesuai dengan rumpunnya. Misalnya dia bukan merupakan sapi persilangan, dibuat persilangan misalnya sudah campuran sapi antara limosin dengan PO misalnya dijadikan pejantan. Jantan itu tidak asli lagi. Artinya itu rumpunnya benar-benar harus jelas ya Pak Ramon ya. Tidak. Oke Pak Ramon, tadi ini ciri-ciri bibit sapi potong yang harus kita pelihara. Terkait dengan pakan ini Pak Ramon, tadi Pak Ramon menyampaikan bahwa untuk beternak secara intensif itu harus ada bank pakan, ya seperti itu ya Pak Ramon ya. Ini modal bank pakan itu seperti apa Pak Ramon? Mohon dijelaskan. Ya baik Sobat Tani dan Ibu Linda ya. Nah, bank pakan ini merupakan suatu wadah atau tempat yang berbentuk rak untuk meletakkan dan menyimpan bahan pakan, sumber serat atau hijauan, itu ya. Kemudian sumber hijauan segar maksudnya yang menyediakan penyediaannya itu dengan sistem stok. Nah gitu, harus ada stok di bank pakan itu. Berarti dalam bank pakan itu berak-rak itu ada stok pakan di sana. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pakan agar kebutuhan ternak sapi dapat tersedia secara kontinu. Itu lokasi bank pakan ini ya sebaiknya itu tidak jauh dari kandang ternak gitu. Oh gitu ya Pak Ramon. Artinya ketika saat itu musim panen melimpah, kita bisa memanfaatkan bahan pakan ini untuk menyimpan bahan pakan itu Pak Ramon ya. Ya. Seperti itu ya. Terkait dengan pemberian pakan itu seperti apa ya Pak Ramon? Ya, dalam pemberiannya itu ya, dalam pemberian pakan yang perlu diperhatikan yaitu
kandungan nutrisi yang harus menjadi yang akan diberikan, yaitu yang perlu diperhatikan. Pertama, protein yang harus menjadi pertimbangan itu, kemudian energi, kemudian juga vitamin, mineral, dan jangan lupa itu serat kasar yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi fisiologi ternak. Nah, bagaimana dengan kondisi fisiologi itu? Yang pertama yaitu pemberian pakan dengan memelihara sistem ekstensif atau sistem pastural. Sistem pastural ini maksudnya itu sistemnya tuh diumbar saja, diumbar saja di padang penggembalaan. Sapinya itu artinya dilepas di padang rumput atau tempat penggembalaan luas, dan memerlukan waktu lebih kurang 5 sampai 7 jam per hari. Dengan cara ini maka tidak memerlukan ransum tambahan atau konsentrat, begitu. Kemudian yang kedua, pemberian pakan dengan pemeliharaan sistem intensif atau semi intensif, yaitu sapi itu dikandangkan setiap hari, ya, dikandangkan setiap hari dengan diberikan pakan rata-rata 10% dari bobot badan. Nah, pakan tambahan itu juga diberikan sebanyak 1-2% dari bobot badan. Nah, itu teknis dalam pemberian pakannya. Kemudian yang diberikan dengan semua pakan ini diberikan dengan cara difermentasi bisa. Kalau yang untuk pakan konsentrat bisa difermentasi, pakan tambahan difermentasi terlebih dahulu, dan selalu itu dapat juga ditambahkan dengan mineral sebagai penguat tubuh ternak itu, seperti misalnya garam dapur, misalnya bisa juga dibuat mineral block itu. Oke, Pak Rahman, menarik sekali topik kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat tani dimanapun berada. Mungkin karena waktunya lah yang memisahkan kita, Pak Ramon. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Ramon berbagi ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi peternak kita di mana ke depannya, Pak Ramon. Ya. Oke, sobat tani dimanapun Anda berada, pokoknya terus ya podcast kita BPTP Bengkulu. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pojok mesra.